guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dengan channel Maci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Maci. Apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, banyak ya guys ya orang luar, orang negeri dari negara luar sangat banyak berkeinginan untuk menetap dan tinggal di Indonesia ya guys ya. Dan salah satunya ada ini ya guys ya, orang Jepang ya guys ya. Dia sangat ingin pindah ke Indonesia. Kenapa orang Jepang pindah ke Indonesia? Dan dia akan memberikan alasannya kenapa dia sangat ingin pindah ke Indonesia. Dimana kalau kita ketahui ya guys ya, Indonesia itu akan sangat kaya akan sumber daya alamnya, sangat kaya akan keindahan alamnya, dan juga pariwisata semua di sana sangat cantik-cantik, dan juga orang-orangnya pun sangat ramai ya guys ya. Jadinya ramai orang-orang luar negeri sangat ingin pindah ke Indonesia, tetapi itu harus melewati beberapa proses ya guys. Tidak semudah itu untuk pindah ke Indonesia. Dan salah satunya adalah sister kita ini, dia dari Jepang ya guys ya. Dia sangat pindah ke Indonesia, dan dia akan menjelaskan apa alasan dia kenapa dia ingin sangat pindah ke Indonesia. Videonya daripada channel kakak itu sendiri yang bernama Ari Semut. Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box jika anda ingin melihat vlog-vlog lain seputar video kakak ini berada di Indonesia. Boleh kunjungi channelnya di Ari Semut, dan makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box ya guys ya. Kita nggak usah buang waktu guys, kita lihat saja ke videonya. Apa sih alasan kakak ini kenapa dia ingin sangat pindah ke Indonesia sementara dia adalah orang Jepang? So, kita langsung saja tengok videonya. Let's go. Oke guys, kita langsung saja tengok. Ini dia. Minasan konnichiwa, aku Arisa. Ini benar nggak sih? Aku lupa semuanya cara syutingnya. Kan aku udah dia lama pandai upload bahasa video di Indonesia sini. guys. Udah setahun ya kan? Setahun lebih ya mungkin. Jadi aku minta maaf karena aku nggak bisa upload video di sini. Udah setahun nggak upload sama sekali. Terus aku ada good news juga. Aku sekarang di mana? Aku sekarang lagi di Indonesia, di Solo, di Jawa Tengah. Oke, Solo. Nah, berarti aku akhirnya bisa pindah ke Indonesia. Yeay, akhirnya dia berpindah. Nah, aku datang di Indonesia tanggal 1 Oktober ya. Tapi tahun lalu 2022. Oh, 2022. Nah, selama 2 tahun lebih, aku pengen banget ke Indonesia. Tapi gara-gara corona, aku nggak bisa. Kan aku sebenarnya mau ikut Dharma Siswa, itu scholarship beasiswa ya. Tapi nggak bisa gara-gara corona. Jadi aku nunggu 2 tahun lebih. Iya. Oke. Kan pertama kalinya aku datang di Indonesia itu di Padang. Ya mungkin kalian yang udah nonton video aku ya, jadi udah tahu kan. Itu Maret 2020, aku langsung suka negara Indonesia. Jadi aku udah memutuskan aku mau pindah ke Indonesia waktu itu. Bertahun lalu, aku akhirnya bisa pindah ke Indonesia. Ini buat aku, mungkin buat kalian juga happy news banget. Jadi hari ini aku mau ceritakan kenapa aku suka Indonesia sampai aku give up kehidupan di Jepang dan aku pindah ke Indonesia. Akhir-akhir ini ada banyak orang Indonesia mau kerja di Jepang kan, sebagai jishusen, sebagai TG, tinggal di Jepang sebagai student juga banyak kan sekarang.
Tapi aku kebalikannya ya. Aku orang Jepang, aku kuliah di Jepang juga. Tapi aku nggak mau kerja di Jepang. Aku mau pindah ke Indonesia aja. Kata teman aku di sini, Arisa, kamu aneh banget ya gitu. Dikatain aku juga aneh sedih sama sih. kawannya. Aku mungkin aneh banget, Iya. tapi gak apa-apa. Karena aku happy banget. Gak apa-apa katanya. Jadi aku mau jelasin ya, Iya. jelasin kenapa aku sekarang di Indonesia. Aku udah 6 bulanan di sini kan. Terus teman-teman aku di sini kadang-kadang tanya, kenapa aku pindah ke Indonesia, kenapa aku pilih Indonesia gitu. Oke. Aku nggak bisa jawab ini karena alasannya cuma satu aja. Aku suka Indonesia, jadi aku pilih Indonesia gitu. Oke. Tapi mungkin kali ini aku bisa jelasin karena aku sudah pikir pakai otak aku yang mau rusak. Sudah pikir pakai otak baru boleh dijawab Yang katanya. pertama, menurut aku ya, Iya. mungkin menurut orang lain jawabannya beda, tapi menurut aku Oke. yang pertama, koneksi dengan orang lain itu agak kurang. Kan orang Jepang itu mandiri banget, orang Jepang itu individual banget. Tapi aku nggak suka itu. Kadang-kadang teman aku bilang, Arisa, kamu orang Jepang, kamu bisa bahasa Jepang juga, kamu udah tahu kehidupan di Indonesia juga, kehidupan di Jepang juga, kamu tahu semuanya, jadi enaknya tinggal di Jepang aja kan gitu. Iya, sebenarnya benar sih, kan kalau aku di Jepang aku nggak usah belajar bahasa Indonesia juga, aku nggak usah pikir apa-apa, kan aku udah terbiasa gitu. Tapi gara-gara orang Jepang itu individual banget. Aku terasa istilahnya sedih. Misalnya pas aku kuliah, aku tinggal di apartemen. Tapi selama 2 tahun, aku nggak tahu siapa yang tinggal di depan aku gitu loh. Nah ini aneh banget kan menurut orang Indonesia. Nah kenapa ya? Aku sebenarnya aku pengen ngobrol sama orang yang tinggal di depan aku, tapi kok aku nggak bisa jelasin kenapa aku nggak bisa, tapi pokoknya nggak bisa. Mungkin gitu. ada teman-teman yang sudah pernah tinggal di Jepang selama 1-2 tahun, udah tahu ya rasanya nggak bisa kan ya. Mungkin orang Indonesia tuh friendly banget, jadi ya mungkin bisa, tapi kok aku nggak bisa itu. Tapi aku mau, tapi aku nggak bisa. Jadi merasa sedih gitu. Dia merasa orang Indonesia sangat ramah, beda sama orang Jepang yang kedua, gitu ya. Social pressure-nya. Social pressure-nya tinggi banget. Negara Jepang itu terkenal banget kan di dunia. Negara Jepang itu disiplin banget. Tapi kayaknya aku kurang suka, aku kurang cocok. Ya itu hal yang bagus sih sebenarnya. Tapi cuma aku kadang-kadang capek karena terlalu disiplin banget. Aku capek, pusing gitu. Jadi misalnya orang Jepang nunggu kereta di stasiun, terus 1 menit terlambat, mereka udah mulai kok belum datang sini gitu. Tepat waktu. Jepang itu semuanya tepat waktu. Tapi itu juga aku kurang suka sih. Kan itu 1 menit doang. Kenapa itu masalah gitu? Aku sebenarnya kurang suka itu sih. Pasti bagus. Itu hal yang pasti bagus untuk kerja. Karena kerja itu butuh disiplin kan. Tapi kalau setiap hari disiplin banget, pasti pusing kan. Nggak ada santai mood gitu loh. Ya kira-kira gitu alasan yang aku pilih Indonesia, aku pindah ke Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau tanya, mau tahu kenapa ada orang Jepang yang pilih Indonesia gitu. Ya pokoknya aku cinta Indonesia banget, jadi aku sekarang senang banget sih karena akhirnya aku pindah ke Indonesia.
Ya, aku happy banget pokoknya. Happy banget. Dia kayak lega gitu ya guys ya. Sehat selalu ya. Terima kasih banyak udah nonton sampai terakhir. Oke. See you in the next video. Bye. Bye. Oke guys, itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya guys ya, alasannya kenapa dia sangat memilih ingin pindah ke Indonesia, ingin tinggal di Indonesia berbanding negaranya sendiri di Jepang. Dia bercerita kalau orang Jepang itu orangnya sangat individual, tidak bercampur baur gitu ya guys ya, sosial individual lah ya guys ya, perseorangan gitu ya guys. Beda kalau sama orang Indonesia, orang yang tidak dikenal pun boleh hai dari mana gitu ya guys ya, saling kenalan, sangat ramah gitu ya guys ya, sangat friendly, betul yang kata dibilangnya tadi, sangat friendly orang Indonesia. Jadi dia sangat menyukai kehidupan di Indonesia berbanding di Jepang. Dan satu lagi, dia sebenarnya kalau kita ya guys ya, kalau kita memang sangat suka yang kehidupan yang disiplin, tetapi dia mengatakan kalau terlalu disiplin pun dalam semua kehidupan, dalam setiap apapun terlalu disiplin pun nggak enak juga katanya. Jadi nggak ada santai moodnya gitu ya. Dia ingin kehidupan yang santai, rileks gitu ya guys ya. Disiplin tuh boleh gitu ya guys ya. Apalagi kalau untuk kerja gitu ya, dalam melakukan segala sesuatunya itu dalam kayak pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan memang butuh yang namanya disiplin. Tetapi dia lebih memilih ke Indonesia karena di Indonesia itu semuanya santai ya guys ya, istilahnya santai. Ada waktu untuk disiplin, ada waktunya untuk santai gitu. Jadi tidak diapakan ya guys ya, tidak ditekankan untuk semua kehidupan itu dalam segala hal itu harus disiplin. Sementara kalau di Jepang itu memang negara yang sangat terkenal dengan kedisiplinannya ya guys ya, dalam segala hal memang sangat disiplin banget. Tetapi itulah dia, karena saking cintanya dia sama Indonesia, suka dengan kehidupan di Indonesia, dia lebih memilih untuk tinggal di Indonesia berbanding di Jepang. Terbalik ya guys ya, orang Indonesia ramai yang ingin pergi kerja ke Jepang, tinggal di Jepang, sementara orang Jepang pula pengen ke Indonesia gitu ya. Ya itulah namanya kehidupannya guys ya. Pasti ada yang ingin tinggal di negara sana, pergi ke negara sana untuk kerja, kemungkinan karena di negara sendiri tidak mendapatkan yang sesuai dengan harapannya gitu ya guys ya. Jadi ingin berpindah ke negara lain, kerja di negara lain untuk mendapatkan rezeki di negara lain. Sementara orang yang di luar negara pula datang ke Indonesia karena sudah merasakan bagaimana kehidupan di Indonesia, keramahan di Indonesia, keramahan rakyat Indonesia, jadi memilih untuk tinggal di Indonesia. Jadi itu secara timbal balik gitu ya guys ya, memberikan feedback yang sangat bagus juga gitu ya. Tapi apapun memang kehidupan Indonesia oke ya guys ya, apalagi kalau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dengan alamnya, dengan pariwisatanya gitu semuanya. Kalau kita apalagi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sangat baik, orang-orang betul yang sangat ramah, mendukung kehidupan di sana gitu ya guys ya, yang pastinya orang-orang di luar negeri pun akan memilih tinggal di Indonesia gitu ya guys ya. Bagus juga lah si kakak ini, dia memberikan alasannya yang sangat yang kita boleh terima ya guys ya. Kenapa alasan dia kenapa sampai memilih untuk tinggal di Indonesia, memilih pindah ke Indonesia gitu ya guys ya. Semuanya sebenarnya bertimbal balik ya guys ya, saling memberikan dampak feedback yang positif juga ya, antara Indonesia, Jepang, Indonesia dengan negara luar gitu ya guys ya. Jadi ya itulah kehidupan, yang namanya kehidupan ya guys ya. Semua mencari rezeki, sama-sama mencari rezeki, mencari kehidupan yang nyaman, mencari kehidupan yang kita inginkan gitu, mencari tempat kehidupan yang kita inginkan, macam itulah guys. Oke lah guys, itulah videonya untuk hari ini. Makci harap semuanya suka dengan video Makci ini. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci. Minta maaf mungkin ada komen-komen Makci ataupun pendapat Makci yang tidak sependapat dengan Anda. Ya, setiap orang memiliki pendapat masing-masing ya guys ya. Apabila Anda pun ingin berkomentar, memberikan pendapat, silakan saja di ruang komentar terbuka. Silakan Anda memberikan pendapat tentang video ini apa-apa saja. Yang penting positif ya guys ya. Oke lah, sampai di setelah video kita guys. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.